Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jujur, dari kemarin belakangan ini gue lihat banyak banget di antara kalian yang minta buat kita ngebahas ataupun nge-review tentang HP 5 Jepang. Dan banyak banget memang HP 5 Jepang kalau kita lihat di e-commerce dengan harga yang jauh lebih terjangkau tapi spesifikasinya menggoda banget. Bahkan masih bisa dikatakan worth it untuk di tahun 2023 dari segi spesifikasinya. Dan pastinya kalau kita review ataupun kita bahas itu juga bakalan menarik. Tapi semenjak adanya begal IMEI, kami menolak untuk membahas HP 5 Jepang karena berdampak negatif untuk kita bahas. Sebenarnya ada beberapa alasan lain mengapa kita nggak ngebahas HP 5 Jepang lagi. Dan di video kali ini kita akan ngasih tahu beberapa alasan lainnya. Sesuai yang tadi gue katakan, HP 5 Jepang memanglah sangat menggoda dibandingkan dengan HP-HP yang keluaran di tahun sekarang ini. Atau lebih tepatnya di tahun belakangan ini juga. Bahkan dulu kita sering banget ngebahas HP 5 Jepang. Sampai ada segmen khususnya juga. Karena memang semenarik itu. Dan gue lihat juga dulu tech reviewer lain sering banget ngebahas HP 5 Jepang. Namun makin kesini kalau gue lihat udah jarang banget lah ada tech reviewer yang ngebahas HP 5 Jepang. Gue pun juga demikian. Mengapa memang kita nggak ngebahas HP 5 Jepang lagi? Mungkin beberapa alasan ini juga sesuai dengan opini gue dan juga beberapa opini tech reviewer lainnya. Tapi kalau misalnya kalian punya opini lain bisa tulis di kolom komentar aja. Yang jelas yang pertama adalah sebenarnya 5 Jepang itu tidak worth it buat dipakai jangka panjang. Yap, ini menjadi salah satu alasan pertama karena HP 5 Jepang tidak worth it untuk dibeli. Karena mayoritas HP-HP-nya itu sudah banyak yang diganti spare part-nya. Bahkan kalian nggak tahu kan HP-nya pernah diservis atau belum. Dan gue juga sering banget nih nemuin beberapa kasus yang sama ketika ingin membeli HP 5 Jepang, yaitu layarnya yang sudah bershadow. Ini juga menjadi concern kita ketika melihat pasar HP 5 Jepang. Otomatis jika layarnya sudah bershadow alias banyak shadownya, emang waktunya HP tersebut sudah dipensiunkan. Dan gue juga bisa mengambil kesimpulan bahwa yang ngejual HP 5 Jepang kemungkinan besar spare partnya udah diganti dan bukan original lagi. Terutama untuk bagian layarnya, bisa dibilang mungkin 90% yang ada di pasaran itu udah gantian untuk layarnya. Apalagi kalau kita lihat smartphone limbah Jepang itu rata-rata rilis di tahun 2017-2018an. Yang dimana kalau misalkan kita perkirakan itu sudah berumur 5-6 tahunan mungkin. Jika kalau misalkan kalian pengen pakai di tahun 2023 dan 2024 mendatang. Dan itu tidak worth it sama sekali. Apalagi kalau kita tahu cycle Android itu bisa sampai 3 tahunan aja. Beda dengan iPhone yang menjamin sampai 5 tahun. Bahkan ada yang masih pakai iPhone 5S saat ini. Namun, lain cerita kalau misalkan kalian beli HP yang keluaran tahun 2019-an ya untuk segmen Android. Seperti contohnya yaitu Samsung Galaxy S10. Ya yang menurut gue X10 series itu masih bisa dibilang laris manis sih untuk saat ini. Apalagi ya harganya udah terjun bebas dengan keunggulan layar yang melengkung itu. Namun harus berhati-hati juga karena banyak banget smartphone Samsung seri lama yang terkena green light dan itu juga udah banyak beredar di pasaran. Gak sampai di layarnya aja sebenarnya, dari segi baterai pun juga HP-HP 5 Jepang mayoritas tuh borosnya naujubillah. Contohnya HP-HP sekelas Sony lah, yang dimana HP-nya itu bener-bener boros banget. Hampir setiap saat kita nge-review HP 5 Jepang, daya tahannya itu cuma bisa sampai 2-4 jam aja lah. Dan itu udah paling mentok banget, gak bisa lebih dari itu. Kalau mau lebih paling harus sering-sering di charging. Apalagi dengan daya baterai yang cuma bertahan 2-4 jam, itu bakalan menghilangkan fungsi dari smartphone itu sendiri. Apalagi smartphone 5 Jepang mayoritas baterainya juga sudah tidak original lah. Karena memang secara logika jika umur HP sudah berumur 3 tahun lebih, kesehatan baterainya itu bakalan menurun. Maka dari itu kebanyakan seller ataupun yang jual HP 5 Jepang sudah mengganti baterainya terlebih dahulu. Makanya suka banget tuh presentasi baterainya loncat-loncat. Udah kayak pocong aja. Gak sampai di situ, suhunya juga udah kayak setrikaan kalau menurut gua. Bener-bener panas banget bro. Terakhir gue review Sony Xperia One dan itu menjadi salah satu HP yang menurut gua masih mending lah dari segi daya tahan baterai. Tapi dari segi suhu jangan harap bisa betah megang lama-lama. Dari segi performanya memang HP-HP 5 Jepang rata-rata pakai SoC yang powerful.
bahkan ngebut banget. Karena didominasi dengan Snapdragon 800 series, terutama Snapdragon 835 sampai Snapdragon 845. Tapi kalian tahu nggak sih itu adalah SoC lama. Dan itu kalau dipakai di tahun 2023 pasti bakalan nggak nyaman banget. Karena menguras daya yang cukup besar. Ibarat kata kayak sport car lah ya, yang ngebut tapi bensinnya itu borosnya bukan main. Jadi bisa dikatakan gue lebih milih SoC yang baru seperti kelas entry level dari MediaTek ataupun Snapdragon yang keluaran baru. Ya pokoknya intinya keluaran tahun 2020 lah minimal. Karena pastinya dengan SoC yang memiliki pabrikasi ataupun nanometer yang lebih kecil, kemungkinan besar untuk konsumsi dayanya bakalan jauh lebih efisien. Dan itu yang dinamakan smartphone untuk mempermudah bukan mempersulit hidup kalian. Alasan selanjutnya yang cukup concern adalah garansinya yang pasti sudah hangus. Ya, pasti udah angus lah. Ini udah nggak usah ditanyakan lagi soal garansi. Kalian mau cari yang masih segel juga itu udah pasti angus lah, karena memang udah waktunya. Dan ini bakalan merepotkan kalian banget. Apalagi ditambah mayoritas HP-HP limbah Jepang tidak ada service center di Indonesia secara resmi. Dan mau nggak mau kalian kalau misalnya ada problem pada HP limbah Jepang kalian, ya kalian bisa bawa ke service center yang ada di pinggir jalan ataupun di counter-counter gitu loh. Dan itu pun juga spare partnya mayoritas inden karena tidak ready stock. Ya, jadi kalian harus menunggu waktu beberapa hari ke depan untuk barangnya bisa sampai di Indonesia. Namun lain cerita bagi kalian yang bekerja sebagai teknisi smartphone, pastinya tidak masalah lah akan hal ini. Dan ini bakalan jadi masalah yang cukup besar bagi user yang awam akan pengoprekan. Walaupun memang mayoritas pedagang-pedagang HP limbah Jepang ataupun seller HP limbah Jepang menjamin 1-3 bulan untuk garansinya, tapi apakah kalian berani jamin tuh HP bakalan awet buat dipakai jangka panjang? Kalau misalkan udah 6 bulan baru rusak, ya kan bingung kan. Apalagi kalau misalkan kita lihat dari story catatan yang udah saatnya pensiun tuh HP ya, tapi tetap dipaksakan buat bekerja. Itu menurut gue agak sedikit salah sih, dan agak memaksa gitu loh. Alasan selanjutnya adalah mayoritas HP limbah Jepang itu berasal dari black market. Ini yang menjadi salah satu concern gue juga nih. Mayoritas HP-HP limbah Jepang adalah HP black market. Mungkin bagi kalian black market itu biasa aja, tapi sebenarnya ini cukup merugikan negara banget. Ya, bukan pakai cukup lagi sih, tapi pakai banget. Karena penyelundupan barang ilegal ke suatu negara. Maka dari itu, gue cukup lumayan setuju sih dengan program pemerintah untuk membegal email-email HP limbah Jepang. Dan salah satu yang menjadi korbannya juga iPhone X Inter ya teman-teman. Yang dimana kalau kita lihat banyak banget tuh belakangan ini yang kena begal. Bahkan yang udah kena blokir. Dan kalau kita lihat di pasaran, ya untuk iPhone yang udah kena begal ataupun Wi-Fi only itu terjun bebas. Bahkan ada yang 3 jutaan untuk iPhone 11. Itu juga menjadi alasan gue belakangan ini nggak ngebahas HP X Inter. Karena memang takutnya kena begal aja gitu loh. Jika sudah kena begal, emailnya mau nggak mau kita harus ngurus daftar dan biayanya itu nggak murah, cukup lumayan mahal. Jadi nggak ada opsi lain lah ya. Sebenarnya ada sih opsi lain dengan cara nembak email. Ya bayarnya paling sekitaran 100-300 ribuan aja. Tapi itu cuma berlaku untuk waktu 3 bulan aja. Kalau yang permanen gue belum tahu pasti sih ya itu beneran permanen atau enggak. Dan alasan yang terakhir adalah masalah harga. Yap, selain di atas tadi, harga juga menjadi salah satu alasan utama. Karena ketika lo beli HP limbah Jepang dan itu ada minusnya, mau nggak mau lo harus nombok buat servisnya dan juga nombok buat perawatan spare partnya. Dan itu menurut gua nggak worth it sih. Auto rugi bandar misalnya kalian hitung-hitung. Ibarat kata kalau misalkan kalian beli HP limbah Jepang, itu udah kayak HP gacha gitu loh di sebuah permainan. Bisa dapat yang bagus atau bisa dapat yang nggak bagus gitu loh. Jadi tergantung keberuntungan kalian juga. Jadi guys, itu dia beberapa opini gue kenapa gue nggak ngebahas HP limbah Jepang lagi. Namun kalau misalnya kalian punya opini lain atau punya pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar karena kolom komentar terbuka untuk kalian. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time. Goodbye. Ya, limbah Jepang. Mendingan bahas HP-HP resmi aja lah.